Jadi tahap-tahap untuk penanaman andaliman ini setelah kita buat tadi lubangnya itu sebenarnya sudah mempunyai ukuran. Dalam arti dengan persis saya membuat lubangnya jarak-jarak 4 meter. Jadi kenapa saya buat ini jarak-jarak 4 meter? Karena pohon andaliman ini rindang. Kenapa kita buat 4 meter? Biar suatu saat kita gampang untuk memetik andaliman tersebut. Jadi yang saya lakukan di sini di proses penanaman andaliman ini, jadi saya membuat lubang dulu. Karena di dalam lubang ini sebelumnya kita harus mensterilkan tanahnya dulu dengan membuat kompos. Jadi ukuran lubangnya ini kita buat kira-kira 25 cm per 25 cm. Jarak antar lubang ke lubang yang lain, saya buat itu ukurannya 4 meter. Karena pohon andaliman ini sebenarnya kan rindang. Jadi kalau kita buat nanti kurang dari 4 meter jaraknya andaliman ini, jadi cara memutiknya kita nanti sangat sulit. Karena antara ranting yang satu dengan ranting yang satu sudah bersentuhan. Jadi itu prosesnya saya buat di sini. Jadi jaraknya 4 meter antar lubang ke antar lubang. Jadi seperti inilah cara menanam andaliman. Jadi ini kita persiapkan lubangnya dan sudah kita persiapkan komposnya, dan seperti ini caranya kita gali baru kita tanam. Kita buat lagi tanahnya, tapi jangan langsung ukuran bibitnya itu langsung tertanam dalam, jangan terlalu dalam ditanam akarnya. Jadi tanahnya jangan kita padatkan. Apabila kita padatkan ini, akarnya itu susah untuk menyerap air. Jadi prosesnya satu lagi, kita buat kandangnya ini untuk menahan dan membuat perlindungan bibit tersebut. Jadi seperti ini kita buat untuk perlindungannya, karena ini bibit yang umur 1 hari sampai 30 hari rentan dia ke cuaca, apalagi terik matahari. Apabila ini kena terik matahari, maka bibit tersebut akan mati. Jadi penanaman andaliman dalam 1 bulan itu kita, dalam arti 1 bulan musim kemarau. Ya memang harus kita rutin setiap sorenya untuk menyiram biar proses akarnya andaliman ini tumbuh. Jadi sebenarnya perawatan andaliman ini sebenarnya sangat simpel. Kita tidak perlu waktu setiap hari untuk merawat andaliman ini. Tinggal kita membuat perlindungannya andaliman ini, dalam arti kita harus menanam tanaman yang sepadan dengan pohon andaliman ini, bukan tanaman-tanaman yang lain. Jadi kita harus buat tanaman tersebut yang cocok dengan tanaman andaliman. Jadi prosesnya nggak begitu susah. Tanaman muda yang lain kan harus kita pikirkan vitaminnya atau gimana. Siap nanti contohnya umur andaliman ini sudah berumur 8 bulan atau sudah ukurannya 1,5 meter, dia memang rayapnya ini ada rayapnya ini nanti yang memakan yang memakan pucuknya, atau serangga yang memakan pucuknya, atau yang lain, hama yang lain. Itu sebenarnya simpel, tinggal kita menyemprot anti rayapnya. Jadi ini sekarang proses pemupukan yang sudah besar. Andaliman ini sudah mempunyai buah pasir. Andaliman biji pertama.
biji pertama itu kita harus kadang-kadang melihat suhu tanahnya yang ada di desa kita ini. Ada itu tanahnya yang begitu bagus dengan cocok dengan andaliman. Tapi ada juga kayak seperti yang di sini, ini sebenarnya harus dipacu dengan pupuk. Jadi takarannya bisa kita buat, kita siramkan di sekeliling andaliman ini satu takar. Tapi pupuknya kita buat TSP sama urea. Umur 2 bulan atau 3 bulan, kita pacu perkembangan andaliman ini dengan menggunakan pupuk urea dengan TSP. Jadi fungsi urea ini untuk perkembangan daun. Dan TSP ini juga perkembangannya batang dengan akar. Jadi setelah kita lihat perkembangannya andaliman ini dengan umur 5 bulan, kita buat lagi kembali ke pemupukan, yaitu TSP dengan urea. Dengan takarannya sama juga, yaitu 2 sendok. Cara proses untuk pemupukan andaliman tersebut, kita buat jarak 1 jengkal dari bibit andaliman tersebut. Itu kita buat takarannya tadi, kita campur TSP dengan urea, kita campur, kita aduk, baru kita buat 2 sendok di pinggirannya. Setelah umur 8 bulan andaliman ini, dia sudah mulai pertumbuhannya dengan andalimannya berbunga. Itu bunga awal. Vitamin yang digunakan di andaliman ini tidak ada. Jadi inilah pohon andaliman yang sudah berumur 8 bulan dari proses penanaman yang kita terangkan tadi. Jadi prosesnya penanaman andaliman ini, jadi lahannya harus seperti ini. Lahannya harus seperti ini. Jadi kenapa seperti ini lahannya? Memang inilah tumbuh-tumbuhannya yang sepadan dengan andaliman untuk melindungi akar-akar andaliman tersebut. Jadi apabila kita bersihkan ini, yang di bawah andaliman ini, pohonnya andaliman ini, maka andaliman ini nanti akan menjadi tumbang atau mati. Karena akarnya tersebut sudah kena terik matahari. Dominannya akar andaliman ini rentan dengan matahari. Jadi andaliman ini paling rentan diserang hama itu setelah dia berbunga atau sudah berserbuk sari. Yang hamanya itu adalah serangga. Jenis-jenisnya hama andaliman ini sebenarnya itu serangga yang paling utama. Serangga yang merah. Serangga merah yang kecil. Sama ulat yang pemakan daun. Postur cuaca di kampung ini yang diinginkan adalah cuaca yang dingin lah, seperti saat ini. Ya, cuacanya jangan terlalu panas dan jangan terlalu kehujanan. Karena andaliman ini terlalu keseringan hujan, daunnya akan busuk dan serbuk sarinya pun akan busuk. Jadi andaliman ini kan setelah dia lewat 1,5 tahun, sebenarnya kan rantingnya ini kan lebat dia rantingnya. Jadi tumbuh tunas-tunas baru. Jadi tunas-tunas baru ini harus kita potong pada saat kita panen hasilnya. Kenapa kita potong tunas-tunas hasil andaliman ini? Karena ini tidak membuahkan hasil atau buah dan menghambat prosesnya andaliman itu berbuah. Jadi pemangkasan itu tergantung setiap kita panen. Setelah 1,5 tahun nanti, itu kita sudah rutin mengambil hasil andaliman sekali 2 minggu dalam 1 pohon andaliman. Bumbu andaliman yang disukai oleh masyarakat.